Oke, selamat sore nih Bang. Selamat sore pas semangat pagi. Semangat sore Semangat pastinya. sore, ya. Udah sore ini Sore, kayaknya. oke. Senang sekali aku Zisha De Vega ditemani langsung oleh Bang Sony Sony Tulung. Ya. Nggak sendiri lagi Bang pastinya. Oke. Langsung aja Ya. selamat datang di Di acara Pekan Pemuda Nasional 2020. Yang pertama. Ini pertama kali loh ada. Mudah-mudahan seterusnya adalah Oh ya amin. yang terakhir ya. Nah, Pertama kali virtual Pertama kali audisinya virtual. soalnya. jadi Apa ada salam nih, salam pemuda. salam kreativitas kreativitas. tanpa batas, Yeah. biar endes ya kalau kata orang. Oke, tadi Bang Sony, jadi kita sudah melaksanakan audisi pidato Oke. dan juga audisi debat di sesi pertama Oh, untuk tadi para seru seru Yes. banget SMA karena mereka euforianya ini banget deh, keren. Saya sekarang jago-jago debat ya. Oh Waduh, banget, dulu- milenial Bang. dulu kita ngomong dikit dilempar panci ya. Zaman Orang siapa nih Bang? Beda, zaman dulu banget gue udah generasi sebelumnya. Bukan Generasi zaman Star aku. Trek. Iya betul. Dan sekarang ini kita akan ada Ya. debat versi dari universitas. Oh, ada dari Oh. adik-adik universitas, Universitas. ya. Mahasiswa. Yes, betul. Nanti hadiahnya juga akan dipertandingkan lagi. Nanti akan ada final, hiburan dan juga. Nah, kita mau sapa dulu nih. Iya, siapa aja nih? Iya, oke. Boleh Silakan, langsung Ca. Bang. Yang pertama? Untuk Bapak Bambang Susatyo selaku Bambang. Ketua MPR Republik Indonesia dan pilar 4 Pilar, ya. 4 pilar Ya, 4 yang pilar. mewakili Wakil Presiden. Oke. Dan Berikutnya juga kita Kak sapa. Kak Hetiva Wakil Ketua Komisi 10. Ya. Untuk Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Yes, dan juga kita mau sapa Wali Kota Bekasi. Lalu juga ada Kadispora Kota Bekasi dan ketua-ketua CAK. Hai. Ya. Halo semuanya, semangat sore. Ini di Bekasi ini banyak loh Bang Banyak, penontonnya. 250.000 berapa itu yang tadi ikut tuh? Pokoknya ribu. Makanya kita harus Mereka- heboh ini Iya, sekarang betul. ya. 250.000 sekian lah. Jadi kita Di menyapa rumah masing-masing. iya, ketua Cakerda. Tapi benar memang ada yang nobar nih Bang sekarang. Yes, betul. Ada sekitar 500 orang. Yang nobar langsung nih ya. Iya, betul. Nggak kelihatan ya, tapi anyway pasti kita bisa lihat-lihatan lewat Iya sini. dong pastinya. Dan juga salam juga untuk pengurus nasional Perkumpulan Pemuda Indonesia. Ya. Jadi kita mau langsung aja panggilkan. Oh iya Bang, Apa karena tuh? kita seorang Indonesia nasionalis. Nasionalis kita cinta Indonesia. Yes, jadi langsung aja Bang, kita akan langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta dan lagu Mars PPR. Yes, ada 3 langsung ya. Jadi kita mulai langsung saja. Ya, saya mohon berdiri yang ada di studio ya, tentu saja yang nggak pegang alat. Baik, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami Putra Republik Indonesia. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, kita telah sepakat bersatu, jaga persatuan bagi nusa dan bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, kita telah sepakat bersatu, kita berhimpun untuk kreativitas bangsa, wujudkan cintamu untuk kejayaan. Raih mimpimu menuju kemenangan, kobarkan semangatmu, asa kreativitas, bersama kita taklukkan dunia. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, kita telah sepakat bersatu, kita berhimpun untuk kreativitas bangsa, wujudkan cintamu untuk kejayaan. Raih mimpimu menuju kemenangan, kobarkan semangatmu, asa kreativitas, bersama kita taklukkan dunia. Perkumpulan Pemuda Indonesia, gerakan Pekan Pemuda Nasional. Perkumpulan Pemuda Indonesia, gerakan Pekan Pemuda Nasional. Untuk Indonesia sentosa berjaya. Oke, untuk para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya, langsung saja Bang. Sekarang kita langsung mendengarkan sambutan Ya, dari Ketua Nasional Perkumpulan Pemuda Indonesia. Dipersilahkan Abang Natalis Situmorang. Bung Natalis Situmorang. Terima kasih buat Mas Soni Tulung dan Mbak Eca. Siang hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam-salam yang lain. Mas Bamsud, Ketua MPR RI yang kami cintai dan kami hormati, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Niam, Deputi Pemuda, Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Kadispora Bekasi, teman-teman yang hari ini atau saat ini sedang ada di Bekasi. Kita dari Bekasi membuka acara ini karena keterbatasan Jakarta PSBB, jadi kita harus keluar sedikit dari ibu kota, tapi semangat ibu kota pasti masih ada. Dewan juri yang terhormat yang akan bersama dengan kita dalam menjuri beberapa pertandingan selama Pekan Pemuda Nasional ini, teman-teman ketua cabang pemuda, teman-teman pengurus nasional Perkumpulan Pemuda Indonesia, dan sekalian teman-teman sudah bulan mempersiapkan ini semua. Kita pasti tetap ingin meneruskan sejarah yang dibuat oleh para pendiri bangsa teristimewa pemuda
pada tahun 1928 yang merumuskan Sumpah Pemuda. Saya yakin walaupun kita tidak lagi belajar sejarah seperti dulu, tapi sumpah itu masih kita ingat bahwa kita bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ya, kemudian juga masih berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan saya kira akan kita pertahankan terus dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semangat inilah yang mau kita gelorakan dengan kreativitas yang ada pada pemuda yang hari ini kita kumpulkan, kemudian kita ceriakan. Masa-masa COVID cukup membuat kita terbelakang, semua di rumah begitu, tapi sekarang kita coba keluar sedikit, membuka aplikasi-aplikasi di laptop, di handphone kita, bersama dengan teman-teman yang lain yang punya kreativitas untuk memajukan kreativitas kita. Teman-teman yang terkasih, dengan segala hormat, saya meminta Mas Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, memberikan arahan, pikiran-pikiran beliau, bagaimana kita sebagai sama bangsa menjaga Sumpah Pemuda, menjaga negara ini. Kemudian juga nanti dengan hormat berkenan Bapak Menpora membuka acara ini. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Iya. Sambutan dari ketuanya langsung, Ketua Nasional Perkumpulan Pemuda Indonesia. Masih dong. Muda itu harus selalu ada di dada, walaupun umur bertambah terus ya. Iyo, terima kasih Bung Natalis Situmorang. Cak, sekarang nah kita mau sambut juga seorang tokoh. Wah, Mas Bamsud, halo. Mas, sehat ya? Kamu manggilnya Alhamdulillah, sehat. Abang, Apa kabar? kalau aku Mas. Apa kabar Pak Sony? Sehat Sehat ya? ya? Yes. Suaranya agak ini nih di sini. Hah? Apakah suara saya sudah Nah. jelas? Ada baru Jelas. kedengeran kita. Mohon maaf, kebetulan saya sedang di luar kota, jadi karena sudah komit dengan Mas Natalis Situmorang dan Pemuda Indonesia, maka hari ini saya harus menyampaikan beberapa hal tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan BDK Tunggal Ika. Bisa saya mulai, Mas Sony? Yes, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Ketua Nasional Perkumpulan Pemuda Indonesia, Dr. MT Natalis Situmorang, sahabat saya. Kemudian Ketua Nasional Perkumpulan Pemuda Indonesia, Mas Angga Busa Lesmana, dan segenap pengurus Perkumpulan Pemuda Indonesia, Panitia Pekan Pemuda Nasional, serta seluruh generasi muda peserta sosialisasi yang saya banggakan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan acara sosialisasi 4 pilar MPR RI pada hari ini, sekaligus merayakan Sumpah Pemuda dalam keadaan sehat walafiat, meskipun terpisah jarak secara fisik. Tentunya penyelenggaraan acara ini secara hibrid atau menggabungkan metode online dan offline tidak akan mengurangi makna kebersamaan kita. Saat ini, seperti kita ketahui dan masih kita rasakan bersama, bahwa kita masih dihadapkan pada suasana keprihatinan di masa pandemi COVID-19, di mana per tanggal 27 Oktober 2020 kemarin sore, jumlah kasus positif tercatat
396.454 kasus, dengan angka kematian mencapai 13.512 kasus dan angka kesembuhan 322.248. Di satu sisi kita mensyukuri bahwa dari waktu ke waktu penambahan jumlah pasien sembuh lebih banyak dari penambahan jumlah pasien yang meninggal, sehingga ada kecenderungan angka rasio kesembuhan terus mengalami peningkatan dan angka rasio kematian terus mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah penambahan kasus positif baru juga masih cukup tinggi, dengan rata-rata penambahan kasus harian sekitar 4.000 kasus per harinya. Dan tingkat persebaran COVID-19 telah meluas hampir di seluruh wilayah Nusantara, di mana per tanggal 11 Oktober yang lalu hanya tersisa 14 kabupaten kota yang masih berzona hijau. Maka melalui adik-adik sekalian, para generasi bangsa dan segenap potensi diri yang dimiliki, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merapatkan barisan, menguatkan barisan, bahu-membahu, mengerahkan segala sumber daya yang kita miliki untuk membantu mengurangi dampak dan menghentikan persebaran COVID-19. Caranya cukup sederhana dan sangat mudah dilakukan, yaitu dengan selalu mensosialisasikan dan mengamalkan pola hidup bersih dan sehat, serta mentaati protokol kesehatan hingga vaksin yang benar-benar aman digunakan sudah dapat diberikan kepada masyarakat luas. Pemerintah telah terus bekerja keras untuk segera menghadirkan dan mendistribusikan vaksin COVID-19 secepat-cepatnya. Peserta sosialisasi yang saya banggakan. Mengawali acara sosialisasi pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda. Melalui momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk melakukan sebuah perenungan dan introspeksi diri mengenai hakikat dan makna terdalam yang tersirat dalam Sumpah Pemuda. Pada setiap limitasi atau lini masa peradaban, peran pemuda akan selalu meninggalkan torehan sejarah pada eranya masing-masing. Setiap zaman akan selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi generasi muda, dan kemampuan generasi muda dalam menjawab tantangan pada masing-masing zaman akan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara ke depan. Pada masa pergerakan pra-kemerdekaan, kontribusi pemuda yang sangat signifikan adalah mewujudkan nasionalisme, menghimpun gerakan-gerakan perjuangan yang masih terserat, bersifat parsial dan kedaerahan, serta menyatukannya dalam satu fiksi kebangsaan. Dengan menyatakan ikrar kesatuan tanah air, kesatuan bangsa, dan menjunjung tinggi satu bahasa persatuan, Sumpah Pemuda menjadi dasar pijakan fundamental yang membangkitkan kesadaran kolektif bangsa bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan Indonesia merdeka adalah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Di era selanjutnya, sejarah perjuangan bangsa juga mencatat besarnya kontribusi para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan membela kemerdekaan. Sejarah bahkan mencatat dengan minimnya persenjataan dan dengan segala keterbatasan sumber daya, satu-satunya sumber kekuatan yang mereka miliki adalah tekad baja untuk membela martabat bangsa dan mempertahankan tanah air. Banyak di antara mereka yang gugur di usia muda. Sebut saja Jenderal Sudirman gugur di usia 34 tahun. Kemudian Robert Walter Monginsidi gugur di usia 24 tahun. Martha Christina Tiayahu gugur di usia sangat belia 17 tahun. Dan masih banyak lagi deretan pemuda-pemudi tanpa nama yang telah gugur sebagai kusuma bangsa, yang rela mengorbankan harta, jiwa, raga demi cita-cita Indonesia merdeka. Titik-titik sejarah juga mencatat peran dan kontribusi pemuda pada era pasca kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perjuangan dalam misi kemerdekaan, dan membangun demokrasi.
hingga perjuangan pada masa reformasi yang telah menghantarkan lahirnya kehidupan ketatanegaraan yang baru. Peserta sosialisasi yang saya banggakan, menengok kembali catatan sejarah bangsa untuk merujuk peran dan kontribusi pemuda pada setiap momentum kebangsaan. Jangan dimaknai bahwa kita tidak mau beranjak dari romantisme masa lalu, karena sejarah adalah cerminan sekaligus media introspeksi untuk belajar dari pendahulu kita, belajar tentang keteguhan hati dan kegigihan semangat juang, belajar tentang jiwa patriotisme dan nasionalisme, dan belajar tentang cinta tanah air dengan segala pengorbanannya. Setiap zaman akan menghadirkan tantangan, dan saat ini adik-adik generasi muda dihadapkan pada tantangan tersendiri. Saat ini kita sudah menapakkan kaki pada masa bonus demografi. Menjelang Indonesia Emas pada tahun 2045. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa pada tahun 2019 jumlah pemuda Indonesia adalah sekitar 64,19 juta jiwa. Ini bukanlah angka yang sedikit dan merepresentasikan sekitar seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia. Bahkan dalam perhitungan BPS, jumlah pemuda Indonesia akan berkembang lagi pada tahun 2030 menuju ke 2045 menjadi 80 juta pemuda Indonesia. Yang menjadi tantangan adalah apakah bonus demografi ini nantinya akan dapat kita manfaatkan untuk mengoptimalkan pembangunan atau malah menjadi sebuah kemubaziran atau bahkan menjadi beban sejarah bangsa kita. Nilai kemanfaatan bonus demografi hanya dapat kita optimalkan apabila terpenuhi dua persyarat. Yang pertama adalah jumlah usia produktif tersebut adalah SDM yang berkualitas, dan yang kedua adalah adanya kesediaan lapangan pekerjaan yang memadai dan mampu menyerap tenaga kerja yang berlimpah tersebut. Dalam hal ini, program dan kebijakan pemberdayaan SDM, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi terciptaan lapangan pekerjaan baru adalah suatu keniscayaan. Kita perlu bercermin pada pengalaman negara-negara yang telah mengalami periode bonus demografi. Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang adalah negara-negara yang dinilai sukses melalui fase bonus demografi. Korea Selatan mengarahkan industri rumah tangganya, membuat komponen handphone. Tiongkok mengarahkan industri rumahan produksi komponen elektronik, sedangkan Jepang berhasil mengoptimalkan kinerja penduduk usia produktif hingga tingkat penganggurannya sangat kecil, kurang dari 3%. Namun tidak semua negara sukses memanfaatkan fase bonus demografi. Misalnya Brazil dan Afrika Selatan. Mereka gagal memanfaatkan hal tersebut. Keterpurukan ekonomi menyebabkan Brazil gagal mempersiapkan diri menyongsong bonus demografi, di mana alokasi sumber daya negara banyak tergerus untuk menyediakan jaring pengaman sosial dan pensiun. Sementara akses pendidikan yang berkualitas, infrastruktur, dan penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan perhatian dan prioritas. Sedangkan kegagalan Afrika Selatan memanfaatkan bonus demografi disebabkan kurangnya perhatian pada kualitas pendidikan dan rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Hasilnya, sekitar 53% generasi milenial Afrika menjadi pengangguran. Peserta sosialisasi yang saya banggakan, saat ini tantangan jangka pendek yang nyata di hadapan kita adalah menghadapi masa pandemi, di mana kita dipaksa untuk melakukan adaptasi pada kebiasaan baru atau kenormalan baru, dengan berbagai ketentuan dan atribut yang menyertainya. Kita tentu tidak membayangkan bagaimana mungkin kita semua dipaksa untuk memakai masker keluar rumah maupun dalam rumah. Era kenormalan baru ini mengubah pola hidup dan aktivitas keseharian kita, termasuk pada bidang sosial dan ekonomi. Dalam situasi dan kondisi tersebut, generasi muda dituntut dapat berkontribusi pada upaya-upaya penguatan
dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi. Ada banyak cara dan medium, salah satunya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi yang membantu program pemerintah dalam penanganan dampak pandemi. Misalnya dengan menyediakan sarana sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, serta kampanye terhadap protokol kesehatan melalui platform media sosial. Cara lain adalah melakukan terobosan-terobosan atau inovasi guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penanganan dampak pandemi. Generasi muda juga dapat terjun langsung dan berpartisipasi dalam berbagai program penanganan dampak pandemi, misalnya melalui aksi-aksi sosial kemanusiaan. Gerakan pemberdayaan masyarakat juga dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan kelompok ekonomi kecil lainnya, khususnya dalam hal pembangunan literasi teknologi yang sangat dikuasai oleh generasi muda. Saudara sekalian, proses sosialisasi yang saya banggakan. Dewasa ini seiring dengan cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, kita akan dihadapkan pada tantangan yang lebih fundamental. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk-produk dan gaya hidup yang dibalut dengan bingkai modernitas serta dikemas demikian rupa hingga terlihat menarik, khususnya bagi generasi muda. Padahal arus globalisasi yang ditopang oleh kemajuan teknologi tersebut justru menjadi pintu masuk bagi beragam paham dan nilai-nilai asing yang tidak selalu selaras dengan jati diri dan kepribadian kita, bahkan menegasikan eksistensi Pancasila. Di samping itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, dengan perairan yang menjadi pusat jalur perdagangan laut dunia, menjadikan mustahil bagi kita untuk menutup diri terhadap lalu lintas peradaban global. Kondisi ini membawa dua konsekuensi. Yang pertama, bila kita mampu mengelola dengan baik, akan membuat kita semakin matang dalam membangun peradaban. Sebaliknya, bila tidak bisa mengelola dengan baik, maka taruhannya adalah jati diri dan identitas kebangsaan kita akan hancur dan luntur. Disinilah pentingnya kita membangun wawasan kebangsaan untuk melindungi jati diri dan identitas kebangsaan kita. Dan selaras dengan pembangunan wawasan kebangsaan tersebut, MPR RI senantiasa konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa atau Nation Character Building melalui pemanfaatan 4 pilar MPR RI kepada seluruh elemen bangsa. Dan 4 pilar MPR itu sendiri adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta alat pemersatu bangsa. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dan NKRI sebagai konsensus kebangsaan yang harus kita junjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sosialisasi 4 pilar MPR ini juga selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Dengan visi tersebut, MPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi, yaitu sebagai pembentuk konstitusi, diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan semangat dan dorongan agar kita semua senantiasa bersatu, bahu-membahu dan bekerjasama, serta mampu mengembangkan setiap potensi diri kita dalam memajukan bangsa tanpa menanggalkan karakter Indonesiaan kita. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama menyimak sebuah tayangan video singkat sebagai bahan renungan bagi kita semua. Betapa pentingnya nilai persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Saya persilakan.
belajar dari situasi mereka dan paham kopi atau teh sambil ngobrol dan kebiasaan saudara di antara mereka sendiri agar berubah rasa untuk mereka. Baik saudaraku sekalian, marilah kita renungkan apa yang terjadi di sana. Jangan percaya dengan siapapun yang menjauh, yang membawa jargon agama untuk saling menghina. Orang yang berbeda paham, ingatlah, agama tidak mengejarkan kita kebencian, tapi senantiasa menebarkan kasih sayang. Kita tak ingin bernasib sama dengan apa yang terjadi di Suriah, Irak, atau Libya. Syukurilah kemerdekaan yang kita telah raih ini dengan hidup damai, saling menghargai di antara pemeluk agama yang ada, dan saling menghormati di antara kita semua sebagai sesama bangsa. Agama bukan untuk menebar kebencian, karena puncak dari agama adalah cinta. Mari kita jaga apa yang sudah ada, apa yang sudah diperjuangkan, dan apa yang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, agar kita bisa menikmati kemerdekaan ini dan bisa mewariskannya kepada anak cucu kita kelak. Mengajarkan untuk menebarkan sikap belas kasih, itu adalah hal yang utama, tanpa memandang suku, ras, agama, atau apapun. Bagaimana telah dicontohkan Sang Maha Rahim, yang selalu membagikan cahaya matahari kepada setiap makhluk bumi tanpa pandang bulu. Dia mungkin bukan saudaramu dalam iman, tapi kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Demikianlah kira-kira pesan dari video ini, antara lain pentingnya kita menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa agar kita tidak bernasib sama dengan negara-negara yang hancur berantakan karena perang agama yang berasal dari adanya ketidakcocokan atau gesekan di antara suku, adat, bahkan agama. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan kita semua betapa pentingnya kita menjaga apa yang telah dicapai oleh bangsa kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya agar anak cucu kita kelak menerima warisan negara Indonesia yang lebih baik dan lebih adil serta makmur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eca, terima kasih Bapak Bambang Susatyo, Mas Bamsus selaku Ketua MPR. Thank you Mas, sukses selalu. Dan dan terima kasih juga sudah di pemaparan tadi tentang 4 pilar. Kita mesti sering-sering tuh Mas mendengarkan yang seperti itu. Aduh, biar kita ingat. Yes. Oke, Cak, sekarang terima kasih Mas Bamsud. Sampai ketemu lagi, sukses selalu. Thank you Mas. Oke, Cak, sekarang waktunya penampilan. Apa nih yang kita bakal saksikan berikut ini? Jadi kita silam ya, kita silam ke belakang. Oh, masih. Ya. Jadi intinya acara ini pun tetap kita lakukan sesuai protokol kesehatan. Karena kita harus mendukung pemerintah supaya, tadi juga ada kabar baiknya, walaupun memang kita masih dalam suasana COVID, tetapi kabar baiknya adalah yang sembuh sudah semakin banyak. Ya. Walaupun masih ada juga yang terjangkit COVID, tapi kabar baiknya yang sembuh sudah semakin banyak. Kayaknya imun sistem orang Indonesia udah mulai kuat nih. Ya, udah mulai kuat. Ya. Sudah siap nih penampilan yang berikut. Jadi color guard dan percussion, perkusi bahasa Indonesianya. Iya. Yeah. Oke deh. Color guard apa dong? Indonesia kan. Ya udah. Ya.
perkusi. Selamat menyaksikan.
Ya, semangat sore masih di Pekan Pemuda Nasional. Nasional. Apa bang? Indonesia. Salam pemuda, Salam salam kreativitas kreativitas tanpa tanpa batas. Wih, semangatnya boleh nih, kayak masih muda. Kayak kampanye kita ya. Oke, Jadi begini. Bagaimana? Sekarang karena ada di sini, Ya. jadi abang merasa muda kan? enggak emang masih muda. Oh iya, emang Nggak masih boleh muda kita ya. pikir, waduh umur gue udah segini, jangan pamali ya nanti loyo kita ya. Makanya maunya dipanggil abang dibanding Iya. om. Jangan. Oke, Kalau om jangan. pengennya yang bayar aja gitu. Oke, Eca, taat. tadi kita udah saksikan perkusi sama kalergat ya. Kalergat dan perkusi. Sekarang ngapain kita? Sekarang kita mau dengar langsung Apa yang nih kita mau dengar? dari Ketua Umumnya Perkumpulan Pemuda Indonesia. Oke. Karena Eca mau dengar nih sampai awalnya dibangun atau ada dibentuknya perkumpulan. Idenya, PI. tantangannya, Yes. apalah Siapa tahu semua-muanya ada lah kiat-kiat buat Ya. Eca ke depannya Ya, ya ya. kan? Oke. Oke, ya. langsung Jadi kita saja panggil saja ini dia. kita panggil saja Kita panggil saja. Abang Natalis Situmorang selaku Ketua Umum PPI. Boleh Bang dipersilahkan? Iya. Seling langsung Iya. muncul si Sudah Abang, ada udah di standby. tengah kita rupanya. Bang, sehat ya Bang ya? Sehat, Saya Mas panggilnya Abang Natalis atau Ya, Abang boleh. Situmorang. Situmorang boleh ada, Situmorang. ada lagunya kan. Kalau Situmorang nanti semua kalau di sini nengok semua yang Situmorang ya. Iya. Oke, Oke, apa tadi nih yang Eca mau mau nanya ditanya apa? dulu? Oke, Tanya. satu aja buat Apa? perwakilan dari anak muda yang sesungguhnya ini. Maaf Ya. loh, maaf loh. Iya, kita Jadi- masih sesungguhnya ya, Mas Sony ya. Ini maksudnya nyindir apa ya? Hormat Bang. Jadi Eca mau tanya sedikit atau Zisha ya. Mau Ya. tanya sedikit apa sih kiat-kiat atau khasiat? Karena kan gini khasiat lagi. Kiat-kiat untuk membuat satu perkumpulan pemuda ini Bang. Karena kan pemuda ini kebanyakan Organisasi ya. ego masih ada ya Ya. Bang ya. Ego pertama dia harus berargumen. Jadi apa ya istilahnya ide-ide mereka tuh seperti Ya. harus didengarkan. Bagaimana nih Abang sebagai ketua umum? Kriterianya menetapkan gitu, siapa yang boleh Betul. masuk, siapa yang nggak boleh masuk, organisasi ini pemuda nih, nah itu batasannya Ya. bagaimana tuh Bang? Kalau batasan soal usia kan sudah ada undang-undangnya. Ya, Paling tidak di Kemenpora itu jelas umur berapa sih? umur 15 sampai 35 apa 30. Kalau di Ya. Kemenpora. Kalau Oke. definisi pemuda. Tapi kalau misalnya tadi Eca nanya apa sih syarat-syarat pertama, yang penting kan ada orang yang seide dan sepikiran dengan kita. Ya, Jadi ada jalan ya. sekian banyak orang berkumpul, satu ide, satu tujuan, jadilah organisasi gitu. Iya, Tapi itu kan konsepnya. Yang faktualnya memang ya harus ada relatif kegiatan yang mau dikerjakan. Kalau nggak ada, kalau hanya ngumpul-ngumpul terus kemudian ya rapat tapi nggak melakukan apa-apa ya memang akan mati suri sih. Ya. Oh, itu cuman kelompok ini aja. Iya. Iseng-iseng aja Kelompok itu ya. iseng-iseng aja. Cuma nongkrong ya Bang Nongkrong ya. aja. Cuma maksud Nongkrong. Eca, maksud Zisha gini. Kadang-kadang anak muda berkumpul dia mau membuat sesuatu karya, tapi pada akhirnya satu ketua umumnya ini tidak bisa mempertahankan karena misalnya ego dari masing-masing. Nah itu bagaimana kiatnya tuh Bang? Nah itu persoalannya sudah pada orang. Jadi orangnya berarti mau mengambil semua hal atau merasa dia lebih dari teman-temannya. Kalau misalnya contohnya misalnya di PPN kan ini pendelegasian aja. Apalagi kalau misalnya dicontohkan PPI, Perkumpulan Pemuda Indonesia. Memang ini menarik. Menariknya kenapa?
sebenarnya kami kan hanya mengumpulkan yang selama ini dalam bahasa kami tercerai-berai gitu. Oke. Jadi ada anak-anak muda yang kreatif. Mereka sebenarnya sudah punya kelompoknya sendiri dan mereka sudah maju. Misalnya kita contohkan nanti Tamiya. Tamiya itu bahkan sampai internasional. Tamiya itu yang itu. Yang lomba ya, ya di situ. mobil-mobil kecil Iya. itu ya. Itu sampai internasional, itu Mas. zaman saya juga udah ada tuh. Ah. Bang. Tapi masih sekarang juga Sampai ada sekarang juga. ada. Ya, Pak. Robotik misalnya. Oh, oke. Terus tari kita udah nggak ini kan, seni suara. Nah, Ya, jadi nyanyi, tari. mereka kita kumpulkan. Kenapa kita kumpulkan? Karena kita melihat apresiasi, mohon maaf lah, ini mungkin buat Pak Menpora juga gitu ya. Apresiasi kita terhadap anak-anak muda yang kreativitas seperti ini kan kurang ya. Betul. Kita selalu ya mengidolakan orang yang pintar dalam bidang olahraga gitu. Ya. Tapi orang yang pandai berpuisi, biasanya mereka berkembang di kelompoknya aja. Orang yang gitu. pandai bernyanyi biasa di kelompok nyanyinya aja. Nah, Ya. bagaimana kalau sekarang kita kumpulkan, dia juga bisa berkembang di kelompok yang sama, penyanyi suatu saat share juga bikin acara, dikasih kesempatan di acara Tamiya. mantap misalnya juga ya. gitu. Memberikan Seperti tadi wadah kan ya. Iya. Ada perkusi yang memberi Iya, iya. acara di acara yang ini gitu. Nah, jadi maksud saya Daripada dia ngumpul-ngumpul nggak jelas gitu ya. Kita Iya, salurkanlah bakat betul. mereka gitu. Nongkrong aja. jadi ketika kita sudah ngumpul begitu, mereka kan jalan sendiri. Ya. Tapi ini kalau organisasi kita ini yang baru, ini kan baru dibuat Baru, terlalu lama lah ya baru. relatif. Apa sih tantangannya? Yang terberat mungkin 2 lah. Ya. Sebenarnya Mas Sony tantangan yang paling berat itu adalah COVID ini. Oke. Tapi ya ternyata semua kan kewalahan COVID ini. Negara juga angkat Iya, tangan seluruh kan. dunia. Seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia. Jadi apapun organisasi punya ide, apapun kan harus dituangkan dalam bentuk pelaksanaan. Nah, kita jujur saja, untuk Mas Bamsud kan bantu support kita kan untuk pelaksanaan ini dan juga Menpora gitu. Oke. Karena kita ke pengusaha-pengusaha Mas, kita kan Ya. pengalaman dulu di OKP ya. Heeh. Dan Perkumpulan Pemuda Indonesia ini bukan OKP Mas. Oke. Jadi dia perkumpulan dari pemuda-pemuda yang kreatif tadi. Jadi harus kreatif ya? Iya, Kalau nggak harus kreatif nggak boleh? Nggak boleh. Jadi ini kalau di olahraga macam KONI gitulah. Oke. Macam KONI-nya gitu. Jadi kalau di anak-anak muda yang organisasi-organisasi OKP-nya itu macam KNPI-nya gitulah. Oke. Jadi kita seperti itu. Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang sudah kreatif, yang sudah berkembang mereka sebenarnya. Kita hanya berkumpul saja. Jadi menyatukan saja Iya. ya, membuat satu wadah. Membuat satu wadah, membuat untuk satu mereka, event seperti ini. Punya sarana, punya Iya. alat untuk lebih berkreatif. Supaya mereka juga tidak hanya besar di tempat mereka sendiri. Ya, jadi Tapi- nggak jago kandang aja, Iya. keluarlah sekali-sekali Keluar. gitu ya. Itu. Jadi, nah ketika ini sudah jadi, kita kan punya pengalaman nih. Banyak yang support kita dulu di organisasi kita. Ya. Begitu kita datangi mereka, pengusaha-pengusaha ini, saya tidak Ya. mau sebut lah, Ya. ya, pengusaha-pengusaha, Aha. mereka juga angkat tangan. Lis, Curhat, maaf, curhat. Lis, katanya iya. Curhat. Kita ini fokusnya sekarang COVID, gitu Ya. kan. Kita juga lagi susah, kamu minta lagi gimana sih gitu kan? Tapi kalau kamu mau bagi-bagi apa, mau bagi-bagi masker seperti ini kan, boleh. boleh. Oke. Apa sanitizer boleh Ya, katanya. boleh, Tapi boleh. kalau bagi-bagi medali, bagi-bagi uang pembinaan, aduh, Aduh. kita harus mikir Plus dulu. minusnya pasti juga. ada ya Bang, Iya, kemarin-kemarin gitu, ya. persoalannya memang di situ. Dan saya kira PON juga mundur kan. Mm-mm. PON juga mundur. Saya kira PON mundur tidak Semua hanya soal mundur, COVID, semua ya. mundur. Kereta api cepat Bandung Jakarta aja mundur. Harus Desember ini nggak tahu kapan. Itu dia. Karena COVID, COVID. ya Jadi, kan? COVID ini memang dijadikan ajang untuk macam hal lah. Iya, iya. Tapi untuk anak-anak muda Tapi yang kan Bang kreatif, bagusnya nggak boleh. justru ada hal-hal yang ini kan ada positifnya. Iya. Terbukti kan terciptalah organisasi kita Organisasi ini ini. karena COVID Karena kan COVID. sebetulnya. Karena ternyata COVID itu tidak boleh membatasi kreativitas. Nah itu Iya. Jadi tetap harus berkarya. harus berkarya. Ya, Ya. jadi kita berkarya tanpa batas itu. Ya itu Oke. dia sesuai dengan slogan ya. Iya. Dan Itu, Cak. memang ada lagi yang mau ditanyain, Cak? apa ya, saking banyaknya nih, mau Iya. pilih salah satu rada sulit ya Bang. Sulit. Jadi gini, sampai akhirnya tercipta Pekan Pemuda Nasional Mm-mm. itu, apa sih visi dan misinya? Kalau PPI kan memang dari organisasinya kan. Yang ditanya itu 2 hari 2 malam. PPPN. Iya. Visi misinya itu udah Boleh diringkas Bang? 2 hari Ya, 2 malam. apalagi seperti Ya. Mas Sony, karena Mas Sony juga kan berpolitik kan. Ya, Itu iya. 2 hari 2 malam ya Mas ya. 2 hari 2 malam kalau udah bicara visi dan misi.
Tapi Sedikit intinya sih bocoran. sebenarnya ini menjadi wadah berkumpul Nah. anak-anak muda yang kreatif. Nah kalau yang sekarang yang mendengarkan yang belum anggota mereka mau jadi anggota gimana caranya? Mereka harus punya wadah kreatif, Mas. Oke. Jadi misalnya begini, kan saya ditanya juga, oh di situ ternyata ada perkusi, ada nasyid gitu. Mm-mm. Saya ditelepon teman-teman gereja, kok akapela nggak bisa? Lu bikin organisasinya. Oh bikin Karena perkumpulannya nasyid dulu. Karena nasyid ada Oke. organisasinya. Nah, jadi Iya. akapela misalnya atau ada perkumpulan pembaca puisi, lu bikin organisasinya. Oke. Jadi organisasinya yang berkumpul dengan Berarti kita. drama juga bisa, Iya. acting ya. Acting. Tapi puisi. nanti mereka membuat kegiatan, kita ikut di dalamnya. Oke. Kita support. Jadi Mas Tony setelah kegiatan ini, yang insya Allah ini pasti sukses karena Amin. didukung oleh Mas Bamsud juga Menpora, Ya. ini kita akan lanjutkan di provinsi. Oke. Jadi provinsi akan melakukan seperti ini, Pekan Pemuda Daerah Per provinsi. per provinsi. Oke. Yang dilombakan pun sama, Tamiya, ya tari, ya Baik. semua Debat dan yang pidato. Kalau gitu. balap karung masuk gak sih? Nah sebenarnya kalau ada perkumpulan, Zamannya dikeluarkan lagi si abang ini. Kalau ada perkumpulan Oh iya, boleh. Nanti kita boleh. bikin aja, ya kan? Jadi Kalau Ece seperti balap yoyo. karungnya gimana? Saya dulu tidak berpikir itu ya. Yoyo. itu. Yang itu ya. Iya. Yang- Ah, Dulu kalau kita yoyo gitu oke ya, gitu ya, tuh. yoyo. Ternyata sekarang mereka itu pertandingannya sampai internasional, Mas. Oh gitu. Dan Ya, Indonesia ya, ada saya tahu perkumpulannya. betul, Yoyo. Heeh. Untuk Yang yoyo apa balap karung nih bang? Nah makanya Oh, iya. tergantung apakah Mas Sony Ini sama kalau mau Eca bikin perkumpulannya ada. Boleh bang, kita Kumpulan menciptakan balap ya. Iya. Tapi kan ada Itu. gengsinya. Bang. Iya. Balap karung apa? Kan itu Dia simbol. setiap 17 Agustus Ya kan. itu. Iya, itu simbol Indonesia kan. Simbol. Main Setiap kelereng 17 misalnya kan. Agustus. Ya. Jadi kita memang mau menggali itu Mas, potensi-potensi di daerah yang menurut kita tidak kreatif padahal kreatif dan sekarang hampir hilang. Oke. Kelereng masih ada nggak sih main kelereng? Anak-anak masih ada nggak sih main karet gitu? Lebih banyak yang main PlayStation, ya Ya. kan? Main macam-macam Ya, itu tapi game-game PlayStation online. pun bisa tersalurkan kan. Sekarang ada Bisa. e-sport kan. Ya, ada e-sport. Tapi misalnya main karet, main kelereng Ada itu. dulu main bentengan, bentengan, dampula iya. macam-macam. Kalau itu main, semua mau kita gali lagi. oh Nah, serius nih bang mau jadinya kita ya. gali, kita misalnya kumpulkan terus kita cek bisa nggak ini dipertandingkan di tingkatan kabupaten kota. Jadi setelah provinsi Mas, Ya, ya. akan ada pertandingan di kabupaten kota. Oh, Nah mungkin di kabupaten kota ada satu perkumpulan yang mungkin selama ini tidak maju karena tidak dilirik sebagai sebuah kreativitas. Betul. Gitu kan? Misalnya seperti yang saya bilang tadi, main guli atau kelereng itu. Mungkin kan orang nggak nganggap kreatif. Di tempat abang dulu, abang lahir di sana ya, Iya. Medan? Ada kan kelereng? Iya kelereng itu. Namanya kelereng juga? Iya. Padahal kalau guli atau guli gitu ya. guli, kalau Jakarta bilang gundu. iya gundu Padahal itu nggak bener. gampang mainkannya tuh. Iya, Itu juga butuh orang kreatif gitu betul kan. dan harus jago itu. Berarti itu pakai strategi juga ya sebenarnya ya. Siapa tahu mendengar dan akhirnya menghubungi pihak Iya. Karambol masuk, PPN. karambol. Karambol. Ah iya karambol. Iya. Bisa juga kan? Iya. Karena butuh orang-orang kreatif. Nah, kreativitas di daerah ini yang dipegang oleh anak-anak muda ini nih, Mas Tony yang Iya. mau kita Kita kumpulkan. angkat lah ya. Supaya yang pasti supaya jangan sampai hilang atau malah diambil negara lain. Diakui lagi Nah, kan. diakui namanya. sebelah. Betul. Karena kita lalai gitu. Itu sebenarnya Baru gigit jari kalau udah begitu kan. Ya. Orang tuh kan kalau udah merasa kehilangan baru. Betul. Jadi kita ambil poin-poin ya bang, karena anak Jadi muda yang kreatif lihat. ini. Ya, berarti nanti kan kayak misalnya debat nih pidato, kita masih tingkat SMA dan universitas gitu kan. Berarti nanti kita juga akan ada color guard, akan ada perkusi, akan ada robotik, begitu ya bang, 12 ya? 12. Untuk 12 cakerda. Jadi ini seminggu ini Banyak. mereka akan dipertandingkan dan memang semua via virtual, Mas. Secara semuanya, virtual. ya. Iya, iya, Pertama di Indonesia, Pertama di Indonesia. loh. Sama. Mudah-mudahan bukan pertama dan terakhir. Ya. Yang Iya kan? jangan dong. Tahun berikutnya ada lagi. Ada. Kalau Provinsi, udah nggak ada kabupaten. PSBB udah nggak ada COVID kan Iya. malah bagus. Tapi Betul. PPN-nya memang sekali 4 tahun aja, Mas. Oh, sekali Karena Sekali ini kan 4 ke tahun ya. provinsi. Oke. Sesudah itu kabupaten. Iya, jadi Nanti 4 tahun lagi kita ketemu ya. Baru ke pusat. Sip, sip. Itu. Mungkin Oke. ada pesan-pesan dari abang untuk para anak Pesan muda. untuk anak muda adalah COVID biar tetap melanda tapi jangan sampai membatasi kreativitasmu. Widih. Tetap kreatif untuk bangsa Indonesia yang kreatif. Tetap semangat. Salam pemuda. Salam, Salam kreativitas tanpa batas. Tetap semangat. Merdeka. Oke, Inovasi. terima kasih bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda. Yang terhormat Ketua MPR RI Mas Bambang Susatyo, yang terhormat Ketua Nasional Perkumpulan Pemuda Indonesia Natalis Situmorang, Bung Natalis Situmorang, apa kabar? Terima kasih atas undangannya kepada pemerintah. Saya hadir di tempat ini mewakili Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Salam hangat dari Bapak Wapres kepada Anda semuanya. Kebetulan di waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan yang sudah teragendakan sebelumnya. Karena itu beliau menugaskan saya untuk hadir bersama-sama teman-teman Perkumpulan Pemuda Indonesia. Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan atas terselenggaranya kegiatan Pekan Pemuda Indonesia tahun 2020 ini. Pemerintah mengapresiasi upaya-upaya dari masyarakat melaksanakan kegiatan kepemudaan. Apalagi sekarang ini kita masih berada di bulan pemuda. Dan pada hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2020 kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Tentu kalau kita melihat semangat para pemuda 92 tahun yang lalu masih tetap bisa menginspirasi kita, para pemuda masa kini. 92 tahun yang lalu, para pemuda bersatu, membangun kesadaran untuk satu kekuatan membebaskan diri dari penjajahan ketika itu. Semangat ini harus tetap ada di tengah-tengah pemuda Indonesia, walaupun situasi dan kondisi serta nuansa yang berbeda. Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami cobaan dan ujian besar. Kita sedang berjuang untuk segera mengatasi pandemi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain juga sedang mengalami hal yang sama dan sedang melakukan perjuangan di negaranya masing-masing agar segera terbebas dari musibah pandemi. Saudara-saudara sekalian, dalam situasi dan kondisi seperti inilah maka dibutuhkan persatuan di antara kita. Itulah sebabnya tema peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020 ini adalah bersatu dan bangkit. Kita harus bersatu untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Para pemuda harus tampil di depan untuk menjadi solusi dan juga harus memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bukan menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Penanganan pandemi
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh elemen bangsa, termasuk pemuda di dalam. 24% lebih penduduk Indonesia tergolong dalam usia muda, sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Kriteria pemuda dari usia 16 sampai dengan 30 tahun. Satu potensi yang sangat besar. Kalau pemuda tidak bersatu, maka pasti akan mempengaruhi dan akan berdampak kepada elemen bangsa lain. Bersatu berarti kita harus melangkah maju bersama. Bersatu berarti kita harus bekerja bersama secara gotong royong. Dan bersatu berarti kita harus mengedepankan kesamaan kita, bukan malah mendorong perbedaan di antara sesama anak bangsa. Itulah makna persatuan yang dibutuhkan untuk bangsa ini pada saat ini. Kita harus mempersiapkan diri bersama-sama mengatasi segala persoalan termasuk pandemi COVID-19 di dalamnya, dan kita juga harus menyiapkan diri bersama-sama untuk bangkit menyongsong Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih baik, dan Indonesia yang sejahtera. Hadirin sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan Pekan Pemuda yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia, saya mengharapkan bisa menjadi wadah untuk menampung kreativitas dan inovasi-inovasi dari para pemuda Indonesia di berbagai bidang. Inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan sekarang ini, karena persaingan secara global sangat luar biasa. Kalau kita tidak mengantisipasi, kita tidak menyiapkan diri, khususnya para pemuda tidak menyiapkan diri, maka akan tergilas oleh zaman dan pasti kita akan tertinggal. Ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, di mana usia produktif akan lebih banyak pada saat itu. Dan usia produktif itu terbanyak adalah kalangan muda kita. Itulah sebabnya pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menyiapkan para pemuda kita untuk menjadi kreatif, inovatif, punya kemandirian, dan bisa bersaing, serta lebih spesifik kami dorong untuk punya semangat berwirausaha. Karena itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini sekarang ini. Tentu dengan tidak melupakan, kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi prasyarat dan harus dimiliki oleh anak muda kalau kita mau maju. Tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dia tidak bisa berjalan sendiri, harus beriringan dan juga didampingi oleh keimanan dan ketakwaan. Jadi iptek dan imtak harus berjalan beriringan kalau bangsa ini mau maju. Hadirin sekalian yang saya hormati, harapan pemerintah kepada para pemuda yang melakukan berbagai kegiatan sekarang ini, lahirlah kreativitas, lahirlah inovasi, dan berada di barisan paling depan
untuk menyampaikan narasi-narasi positif serta membangkitkan semangat optimisme di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini kita tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan salah satu elemennya adalah media sosial. Kita harus bijak menggunakan media sosial. Apa yang terjadi di belahan dunia yang lain dalam hitungan menit bahkan detik kita bisa ketahui, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, para pemuda harus bijak dan harus bisa menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bangsa ini. Itulah sebabnya harapan pemerintah, para pemuda, seperti yang saya sampaikan tadi, menyampaikan narasi-narasi positif pada lingkungannya, pada masyarakatnya, dan semangat untuk maju, serta semangat optimisme, bukan menakut-nakuti, bukan membuat orang pesimis, bahkan menyebarkan berita-berita yang diragukan kebenaran. Saya kira teman-teman Perkumpulan Pemuda Indonesia pasti bertujuan untuk kebaikan bangsa ini di awal berdiri. Niat awalnya adalah bagaimana bangsa ini menjadi sejahtera, bagaimana bangsa ini menjadi adil, dan bagaimana bangsa ini menjadi maju, serta sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Sekali lagi, pemerintah mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia. Dan atas nama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak K. Haji Ma'ruf Amin, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, saya membuka secara resmi kegiatan Pekan Pemuda tahun 2020. Semoga acara ini akan lancar dan akan sukses, serta akan menghasilkan hal-hal yang positif untuk masyarakat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.